Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Tadi rencananya sampai kemari mau langsung ke guest house, guest tamu, house rumah, guest house rumah punya tamu. Tapi batal, mohon maaf Ustadz tidak bisa ke guest house karena guest house dalam keadaan dikepung. Siapa yang mengepungnya? Ibu-ibu. Tidak bisa. Beberapa malam yang lalu kita digetarkan oleh acara Indonesia Lawyer Club. Katanya Indonesia sedang dikepung darurat PKI. Ternyata di Palembang yang dikhawatirkan bukan PKI, ibu-ibu. Tapi ibu-ibunya suka mengaji, maka tak ada kekhawatiran kita. Ini malam ini syiar dengan acara live streaming, dengan acara foto, tunjukkan ke seluruh Sumatera, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Jangan kalian macam-macam. Kami masih banyak lagi di sini. Kan PKI saja takut dengan suara. Apa ditakutkan? Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Ini pentingnya ramai-ramai ini. Ini syiar. Syiar itu artinya apa? Show force. Show, tunjukkan. Force, kekuatan. Makanya ketika motong daging kurban kemarin tanggal 10 Muharram, 4 hari dikasih kesempatan. 10, 11, 12, 13. Yang tak ada duit tanggal 10, tanggal 12, tak bisa tanggal 13, tak juga bisa. Berhentilah. Bertakbir Idul Fitri sehari saja, naik khotib ke atas mimbar, selesai. Tapi saat Idul Adha 4 hari bertakbir Sayyidina Umar bin Khattab di pasar tempat melontar jumrah ula wusta Aqabah, terdengar suaranya sampai ke Makkah Al-Mukarramah 6 km. Belum ada mikrofon. Bergetar suara mereka, yahtazzu, bergoncang bumi dengan takbir mereka di tempat yang disebut dengan Mina. Sampai hari ini takbir itu kita kumandangkan. Gunanya untuk apa? Show force, tunjukkan kekuatan. Anak-anak muda yang lesu, letoy, loyo, bawaannya mau mati saja. Ketika menengok ini ramai, bangkit semangat dia. Saya pun biasanya ceramah duduk, tapi karena menengok ramai tegak saja. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akan datang momen-momen tablik akbar terus beramai-ramai. Setelah nanti menyambut 1 Muharram, akan ada lagi namanya Muharram Safar Rabiul Awal, Maulid Nabi, ramaikan lagi. Habis Maulid Nabi, Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Rajab menyambut apa Sya'ban? Isra Mi'raj, ramaikan lagi. Lalu kemudian habis Sya'ban, di akhir Sya'ban ada ziarah kubra. Ziarah kubra itu khusus di sini. Orang tahu itu semua. Di mana itu ziarah kubra? Di Palembang. Ustaz tahu ziarah kubra? Tahulah. Dari mana? YouTube. Tengok videonya di YouTube. Ziarah kubra Palembang, enter, nampak gambar, tunjukkan ke kawan-kawan. Saya sudah ketik kok tak muncul Pak Ustaz. Paket habis. Belilah agak 2 giga. Untuk syiar. Ini teriakannya bukan main. Allahu Akbar. Gitu buka. Maaf, paket tak ada lagi. Ini semua syiar. Tapi syiar yang paling mantap adalah syiar solat subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Andai mereka tahu keutamaan subuh berjamaah, la atauhuma habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka datang. Ini kenapa isyaknya begini? Karena subuhnya saya dengar-dengar lebih ramai daripada ini. Sejak dari berdirinya dinasti Sriwijaya sampailah hari ini Ustadz Somad, inilah wali kota yang sholat subuh tak pernah tinggal berjamaah.
Ini yang dikatakan Abdurrahman Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya suka mabuk, insya Allah rakyatnya pecandu narkoba. Kalau rajanya suka dangdut, insya Allah rakyatnya ngebor. Habislah melobang tanah-tanah itu. Keluar lumpur-lumpur, memusnah massa. Tapi kalau sudah rajanya suka sholat berjamaah, paling tidak rakyatnya takkan tinggal sholat subuh. Kenapa? Ramai. Sekarang ada juga orang sholat subuh, tapi sholat subuhnya jam berapa? Jam 7.30. Setiap pertanyaan yang masuk ke HP, ke WhatsApp, tak pernah saya jawab kalau pertanyaannya. Ustaz, kalau bangun jam 7 masih boleh nggak sholat subuh? Sekali pun tak pernah saya jawab. Tuh apa dijawab orang model begini? Allah aja dia mainkan, apalagi Ustaz. Bangun 7.30, matikan lampu, tutup jendela, rapatkan gorden. Usolli fardhu subh. Rakaatain. Billahi ta'ala. Allahu Akbar. Dah lambat 7.30 pakai kunut pula tu. Allahumma bina fi man hadai. Maknya ngintip dari balik pintu. Alhamdulillah ya Allah, anakku sejak hijrah, sejak mendengar pengajian Ustaz Somad ini, sekarang sudah tobat kepada Engkau. Aku menjadi ibunya, merasa bangga ya Allah. Dulu setahu saya anakku ni solat subuh saja, tapi setelah tahun baru hijrah ni ya Allah, solat duhanya pun pakai kunut. Solat duha pakai kunut katanya. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Siapa yang hijrah itu sebetulnya? Hijrah pindah tahun. Tiap tahun kita pindah tahun. 1436, 1437, 1438, 1439. Tiap tahun pindah tahun. Hijrah tempat, pindah tempat. Dari sana kemari, besok entah kemana. Tapi hijrah itu kata Nabi siapa? Siapa yang sebetulnya hijrah itu? Al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis tanggal 1, hari Jumat tanggal 2, hari Sabtu tanggal 3, hari Ahad malam 4. Malam ini kita sudah 4 hari di tahun 1439. Kita renungkan, aku sudah pindah atau belum? Belum Pak Ustaz, saya masih rumah yang lama lagi. Bukan itu saya maksud. Saya dari tadi agak kesana ceramah karena saya tengok di TV itu ganteng juga. Wal muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu an, yang selama ini masih suka membicarakan aib orang. Beli kangkung 1 ikat, ngobrolnya 1 jam. Dulu orang yang dibicarakan dia anak dia saja. Sekarang anak artis dia bicarakan, anak pejabat dia bicarakan, anak ustadz dia bicarakan. Saking banyaknya anak orang dia ceritakan, anak dia pun tak tahu sudah masuk ke dalam air panas. Masak anak segala. Asik membicarakan aib orang lain. Maka setelah hijrah ini berhenti dari aib, ghibah, namimah, adu domba, gosip, pindah kepada tasbih. Ambil tasbih, bertasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Besok ngaji jangan cuma ceramah. Hebat kalian ceramah tadi malam ya, ramainya. Bukan di situ letak keberhasilan ngaji, berubah perilaku. Pulang dari sini ambil tasbih, besok pagi mau ke pasar pagi, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Sudah lama nggak ketemu ya Jang. Gimana kabar anak si Anu? Subhanallah walhamdulillah wala ilah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah, ringan di lidah. Apa dia? Itulah dia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berhentilah bercerita aib orang lain, makan bangkai saudaranya. Isu bangkai tikus, berapa banyak orang berhenti usaha bakso gara-gara isu bangkai tikus. Tapi memakan bangkai saudara, sampai sekarang orang tak berhenti. Acara makan bangkai pagi, acara makan bangkai siang, acara makan bangkai malam yang dikemas dengan bahasa Inggris. Makan bangkai. Coba cari di kamus bahasa Inggris Oxford. Makanbangkai.com, enter. Makan bangkai itu bahasa Inggrisnya apa? Infotainment. Makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam. Kenapa ratingnya bisa tinggi? Karena umat Islam yang menonton. Yang punya TV siapa? Tetangga sebelah. Yang punya acara siapa? Kawan sebelah. Yang nonton siapa? Bini di rumah. Berhenti. Lalu apa isi pengajian? Silakan. Saya tak suka pengajian Ustadz Somad. Oke, tak masalah. Pengajian Ustadz yang lain. Saya sukanya ustazahnya emak-emak, mama dede. Saya sukanya Ustadz anak muda yang ganteng, Hanan Attaqi. Saya sukanya yang macam wayang, Ustadz Cepot. Saya maunya yang begini-begini. Ya maaf. Itu sahabat saya, Ustadz Maulana. Pilih aja yang mana. Yang penting berubah kelakuan, berubah sikap. Janji besok kita mau berubah insyaallah. Amin. Ustadz ini ibu-ibu aja yang diceramahinya. Tadi katanya yang mengepung guest house ibu-ibu. Yang katanya harus berubah ibu-ibu. Kenapa yang selalu diceramahi ibu-ibu? Karena aliran-aliran sesat sekarang kalau mau menularkan kesesatannya melalui ibu-ibu, bukan melalui bapak-bapak. Kenapa begitu? Karena kalau khotib Jumat naik ke atas mimbar ceramah tentang bapak-bapak, apa yang dia katakan? Wahai bapak-bapak, takutlah kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang 100 di masjid itu, yang bisa membawa cerita itu pulang lengkap ke rumah 50. Dari yang 50 itu, yang istrinya mau mendengarkan 20. Dari yang 20 itu, yang istrinya mau mengamalkan 10. Itulah cuma. Tapi kalau Ustadz berceramah ke ibu-ibu 100 orang, yang 100 itu akan memaksa suaminya menjadi 200. Yang 100 itu akan mengajak anaknya 2 orang menjadi 400. Dan ada pula menantunya 1 menjadi 500. Cucunya tak ketinggalan menjadi 600. Makanya bapak ibu yang mau melancarkan produknya, pasarkanlah ke ibu-ibu. Dalam program apa? Multi level marketing. Setiap program lewat ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu yang selalu disinggung dalam ceramah, ibu-ibu jangan sakit hati. Sebenarnya Ustadz punya perhatian yang luar biasa terhadap ibu-ibu. Justru yang kita khawatirkan adalah kalau ada Ustadz perhatian kepada bapak-bapak. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang bapak-bapaknya juga berubah. Kalau sebelum ini bapak kasar, wajahnya beringas, mulailah tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Senyumlah. Makanya kalau yang bisa bersedekah, sedekahkan semen, bangun masjid. Yang bisa bersedekah, sedekahkan lampu. Kalau kau tak bisa bersedekah, tabassumika fi wajhi akhika, your smile to your friend is sedekah.
Senyummu kepada saudara, teman, sahabatmu, sedekah. Tapi jangan senyum ke bini orang. Nanti mengamuk lakinya. Kalau mau senyum ke istri sendiri. Banyak orang nih ke bini orang dia senyum. Ke bini dia mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu maka perempuan itu yang paling dia senang adalah kata-kata yang melunakkan hatinya. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki yang dia ingat itu isi katanya. Kalau perempuan dia tak ingat isinya. Tapi yang dia ingat adalah kata-katanya. Perempuan terbuai dengan kata-kata. Maka laki-laki bermain dengan kata-kata. Akhirnya banyaklah perempuan-perempuan yang terbuai dengan kata-kata indah lelaki. Maka Nabi selalu menggunakan kata yang lembut kepada perempuan. Dia tak pernah panggil Aisyah dengan nama Aisyah. Tidak. Tapi dia panggil ya Humaira. Ahmar, merah. Humaira, wahai yang kulitmu putih. Kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Istri mana yang tak senang dipanggil wahai kau yang putih kemerahan, walaupun dia hitam. Ustaz, ya Nabi itu katanya manggil istrinya ya Humaira. Betul. Boleh ku panggil biniku ya Humaira? Boleh. Berarti saya bohong Pak Ustaz? Enggak apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Kapan mulai? Balik dari sini langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Humaira. Apa artinya itu bang? Wahai engkau yang putih kemerahan. Luar biasa abang malam ni ya. Aku sudah hijrah adinda. Begitu. Ninda terlalu jujur. Bini hitam dipanggilnya ya Hajar Aswad. Ngamuklah dia. Tersinggung dia. Maka kata-kata itu terngiang di telinganya. Wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Apa yang dimuliakan Allah? Nabi SAW pulang dalam keadaan lelap tidur Aisyah. Assalamualaikum. Tak dibukakan pintu. Assalamualaikum. Tak dibukakan pintu. Assalamualaikum. Tak dibukakan pintu. Nabi tidur di depan. Besok pagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha buka pintu. Dia tengok. Astaghfirullahaladzim. Maafkan aku wahai Rasulullah. Kata Nabi, no problem. Tak masalah. Sedikit pun Nabi tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi kita lihat laki-laki hari ini. Wow. Memang dia tak marah, tapi engsel pintu tu hilang. Ini luar biasa. Hijrah, mari kita hijrah. Kalau mau nunjukkan keganasan, kalau ada laki-laki di Palembang yang ganas, yang kasar, tolong kita kirim ke Rohingya untuk menghadapi Aung San Suu Kyi, untuk menghadapi teroris tak berbulu bernama Asun Wiratu. Gundul. Pejamkan mata, bayangkan kata teroris. Dulu kalau sudah disebut kata teroris, katanya berjenggot, teroris berjubah, teroris bersorban. Ternyata itu semua buatan barat. Allah tunjukkan teroris yang sebenarnya. Ini dia, the real of teroris, true teroris. Siapa dia? Rambutnya tak berbulu, dagunya tak berbulu, bukan sekedar tak berjahit, malah tak bercelana sama sekali. Nih kenyataan, fakta, real, data, nyata. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, ingin memfitnah Islam. Yuriduna yutfi'u nurallah, wallahu mutimmu nurihi. Allah sempurnakan cahayanya. Kalian ingin memfitnah orang Islam, Allah tunjukkan secara nyata. Nih dia, Abdul Somad kalian fitnah, Allah bangkitkan secara nyata. Akhirnya Palembang membuka pintu untuk Abdul Somad. Nyata. Ustadz Abdul Somad, mohon maaf ya Ustadz, untuk Ramadan ini Ustadz tidak lagi usah ceramah ke perusahaan kami, karena menurut laporan Ustadz adalah anti NKRI, Ustadz anti kebinekaan.
Allah tunjukkan yang memfitnah-fitnah ini tak betul. Hari ini gua keluar gambar Abdul Somad disandingkan dengan Jenderal Sudirman. Baru mereka tahu. Disangkanya Abdul Somad ini mirip Komandan Kodim apa? Jenderal bintang 5. Baru dia tahu. Saya pun baru tahu sekarang saya mirip Jenderal Sudirman. Makin pede aja saya ceramah. Assalamualaikum. Jangan fitnah-fitnah orang. Islam mengajarkan tabayyun, klarifikasi. Maka bapak-bapak, tampilkanlah wajah yang ramah, yang senyum. Saya termasuk laki-laki yang susah senyum. Setiap berfoto, senyumlah Pak Ustaz. Senyumlah Pak Ustaz. Akhirnya sekarang kalau foto senyum aja saya. Dah. Apa maknanya? Ada perubahan. Semua bisa berubah. Aku tak bisa berubah. Satu-satunya yang tak bisa berubah nih, bunga plastik. Lain daripada itu bisa berubah. Semuanya mengalami perubahan. Mari kita berhijrah. Dalam kurung, mari kita berubah. Badan Dakwah Islam RU 3. Apa artinya? Mana saya tahu. Pertamina ini adalah perusahaan BUMN bagian minyak, mengurus minyak. Makanya kalau ada anak-anak lajang nanya ke saya, Ustadz Somad, saya mau menikah Pak Ustadz, perempuan yang bagaimana yang cocok jadi pasangan hidup saya? Kau cari perempuan yang siap hidup dari nol. Itu hanya ada di Pertamina. Mana ada perempuan lain siap susah? Perempuan lain cobalah tanya, maukah engkau hidup mengawaliku dari nol? Sorry ya bang, tapi di Pertamina mereka yang ngomong ke kita dari nol ya bang. Hebatnya. Berubahlah. Nih anak-anak gadis yang matre, berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustadz Somad. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina. Dari nol. Kalian pandang laki-laki itu karena hartanya, harta akan binasa. Kalian pandang karena kuasanya, kuasa tak sampai 5 tahun kalau ditangkap KPK. Kalian pandang karena bangsanya. Ada orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ketika hujan lebat, awan pun hilang. Tapi kau pandanglah dia karena agamanya. Walaupun dia susah, walaupun dia tak ada apa-apa, tapi karena dia bersungguh sujud di atas yang maha kuasa, maka Allah akan berikan dia kaya. Iyakunu fuqara. Kalau dia miskin susah, yughnihimullah. Allah mengayakan mereka. Ini motivasi buat yang muda-muda, yang belum nikah, jangan kalian putus asa. Karena banyak sekali sekarang karena kasus sulitnya pekerjaan, anak-anak lajang ditolak calon mertua. Kamu mau minang anak saya, kamu bawa apa? Aku membawa cita-cita, makan kau lah cita-cita. Janganlah begitu. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang kakakmu, meminang keponakanmu, kau senang agamanya, kau suka akhlaknya, nikahkan dia, tolong dia, maharnya jangan kau buat terlalu tinggi. Nanti anak-anak muda datang bawa baleho, turunkan mahar, turunkan harga mahar. Ketika mahar tinggi, maka zina merajalela. Itu sudah hukum alam, simbiosis mutualisme. Di situ ada kebutuhan, di situ harga pasar meningkat. Maka jangan sampai terlalu tinggi ini. Ini nampaknya Ustaz ada pesanan dari anak-anak muda yang lambat nikah. Enggak, itu murni ketulusan dari saya. Karena saya juga pernah ditolak orang waktu dulu. Dan saya yakinkan malam ini yang menolak itu pasti kecewa keras. Harus tahu dia pembalasan Ustadz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang dulu kau sepelekan karena dia rendah hina, tapi ternyata Allah mau angkat derajatnya. Maka kalau kau kaya, kau tolong dia. Yang penting kau jadi menantuku yang soleh, kau jaga anak gadisku ini dunia akhirat. Jangan kau berkhianat. Untuk makan ku tanggung dulu agak sebulan. Tapi habis itu kau kerja ya calon menantuku. Iya Pak, insya Allah di sanalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apalagi yang kita tolong ini adalah anak muda yang sarjana, punya kemampuan. Hanya saja keberuntungan belum di tangannya, tapi Allah akan bukakan pintu rezeki kepada dia lewat pertolongan kita. Kapan dimulai? Anak-anak muda besok pagi langsung pinang. Sebelum pikiran bapak itu berubah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu calon mertua juga, mari kita berubah. Mari kita berhijrah. Coba tengok tanda seru 3 kali. Itu maknanya apa? Dia mengatakan, mari kita berubah. Ini ibu-ibu materinya luar biasa. Asal datang anak lajang mau minang langsung buka gorden. Inilah yang nampakku dalam tahajudku tadi malam. Dia pakai Pajero Sport kan? Inilah dia. Ya. Jangan buru-buru mah. Nggak boleh terburu-buru. Sekarang kalau nggak buru-buru nggak dapat bang. Abang dulu mendapatkan aku karena buru-buru kan? Maka ini harus kita terima. Kita tanya dulu, dia dari mana? Orang mana? Suku apa? Gak usah kelamaan. Gak pakai cepat, langsung cepat. Gak pakai lama, harus cepat. Akhirnya si bapak ini pun takut. Yalah kalau udah begitu kata mama, saya tak bisa memisahkan dari dirimu mah. Walaupun kau sudah lisut gitu dia. Akhirnya mereka terimalah, dinikahkan juga. Setelah seminggu si anak pun balik berurai air mata, menangis tak berhenti. Si mamah bolak-balik merayu untuk berterus terang. Kenapa kau menangis nak? Kenapa? Makin kuat. Tulislah kalau nggak bisa ngomong. Mana spidolnya? Rental. Inilah akibat materialisme. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di tapak kakimu. Tapi kalau kau jual akhirat, celaka 12. Dunia tak dapat, akhirat melayang, dan rental pun menarik karena cukup seminggu saja. Apa yang terjadi? Maka tak terlalu menarik untuk diceritakan. Hidup yang sekali penuh dengan penderitaan. Coba kalau kau dapat menantu Qori yang suaranya tadi Masya Allah. Saya mendengarnya Allah hanya itu yang keluar dari mulut saya. Kenapa itu yang Ustaz ucapkan? Kenapa Ustaz sebut Allah? Mulutnya sama, lehernya sama, tapi yang keluar kok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, oh gitulah, tak mirip kan? Biasa suara Qori dari Palembang. Ulama-ulama besar datang dari sini. Kitab Sayrus Salikin ditulis oleh, ini saya agak bangga sedikit, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Masya Allah. Tadi datang grup WA, teman menulis, Ustaz Somad, ya ternyata ulama besar Palembang tuh namanya sama dengan Ustaz ya, kata dia. Dalam hati saya baru tahu ente. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berhijrah, berubah cara pandang kita melihat hidup yang selama ini dunia. Sampai kemana dunia ini? Celupkan tanganmu ke dalam air, tarik ke atas. Nampak menetes? Itulah dunia. Yang kau nampak setetes, itulah dunia. Kalau kau dapat, kau jangan bangga karena kau cuma dapat setetes. Kalau tak dapat, jangan sedih karena yang hilang pun cuma setetes. Anak-anak muda,
Besok pagi kalian bawa HP, pergi ke tepi sungai. Jongkok kalian, pasang HP di sini, pasang, cari tiang-tiang. Kalau tak ada tiang, galah potong, celupkan tangan ke sungai. Hai saudaraku, yang setetes ini dunia. Kalau kau dapat, kau jangan bangga. Tapi kalau kau tak dapat, kau jangan sedih. Inilah dunia, adalah akhirat. Itulah sungai yang begitu panjang. Bagi yang suka, tolong like and share. Bukan susah buat video streaming itu. Langsung upload Instagram, Twitter, BBM, YouTube. Tutup HP. Nanti malam tengok berapa yang like. Baru 4 orang. Kau tak mesti berceramah jadi ustadz yang besar, tapi pesan-pesan singkat engkau bermakna buat orang. Orang yang selama ini menganggap dunia. Nabi mengatakan, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai harga ilmu kami. Jangan jadikan dunia obsesi tertinggi hidup kami. Tapi dunia jangan kau tinggalkan. Jangan balik dari sini, saya tidak mau. Nah, ini penting nih. Jangan pulang dari pengajian ini semua jamaah ini meninggalkan dunia. Besok pagi istrinya membangunkan dia. Bang, bangun bang. Ayo kita jaga toko. Sudahlah bu, toko itu kita tinggalkan saja. Dunia itu semua. Nah, ya hari Senin kamu kuliah kan? Saya udah meninggalkan kelas ya. Kenapa? Dunia itu semua. Oh, jangan. Dunia ini harus direbut. Tapi jangan sampai hatimu dipenuhi oleh dunia. Kau punya mobil yang mewah, mantap. Tapi dipakai untuk apa? Menjemput dan mengantar Ustadz ke airport. Berwibawa Ustadz Somad. Oh, yakin buka kaca? Coba kalau dijemput pakai mobil ayam. Gerobak di belakang, ayam. Buka pintu satu tak pakai AC. Begitu kaca dibuka, mogok. Saya ceramah di salah satu provinsi di Riau, di provinsi di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Kami Pak Ustadz membuat sebuah komunitas pengusaha-pengusaha orang kaya muslim, dan ini pula ulama-ulama. Selama ini ulama sibuk dengan ayat hadisnya, pengusaha bisnis dengan bisnisnya, sehingga ada dua yang terpisahkan. Kami satukan menjadi satu. Kami buat acara tabligh akbar. Ini meminjamkan, saya tak pandai ceramah, tapi mobil ini pakailah lengkap dengan bensin-bensinnya. Saya tak pandai ayat, saya tak tahu, gunakan ini untuk menolong agama Allah. Jadi jangan pahami bahwa berdakwah itu mikrofon, suara, ceramah, mimbar, kursi. Bukan. Apa yang kau gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Begitu ke depan. Jadi jangan anak-anak ini mau diperekam semua harus jadi ustadz. Kamu harus jadi ustadz. Aku ingin kau macam Ustadz Somad. Kata anaknya, aku nggak mau. Nanti aku kurus macam dia kan. Anak itu tanya baik-baik. Nah, ini ada gambar. A. Abri. B. Polisi. C. Cendekiawan. U. Ulama. Kau pilih yang mana? Aku mau jadi bisnismen. Silakan. Masukkan dia ke SE. Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Habis itu dia akan ambil S2. Ambil itu akan S3. Osteler, S cendol. Memang anak dulu sekarang bisnis apa? Ya, anak saya sekarang sedang usaha esteler lah. Masa taman S3 Ekonomi esteler? Memang dia esteler, tapi impornya 3 kontainer satu hari. Bisa ibu berenang dalam esteler itu saking banyak. Seluruh esteler di dunia ini dia yang memproduksinya. Esteler corporate. Bisa. Kenapa tidak? Bisnis internasional. Jangan lagi kita berpikir secara kecil, tapi luar biasa. Kamu nggak kuliah? Aku nggak ada dana. Terus
ada tanah kosong, aku tanam karet sama kelapa sawit. Masa hari gini masih lagi berkutat di tanah, kotor, bau, ada cacing, ada kuman, ada pacat, ada tikus. Apa kerjamu sekarang? Ya itulah ngurus itu. Berapa hektar? Malu mau nyebutnya. Sebut aja lah, ya sejauh mata memandang. Biasa. Maka pakai kekayaanmu menolong agama Allah. Saya sholat di salah satu masjid, Allahu Akbar, bangkit dari ruku, berpasir, lantainya semen kasar, tak ada keramik, tak ada semen halus. Tapi di masjid Pertamina coba tengok, bukan cuma lantai berkeramik, memanjat sampai ke atas. Andai melekat ini naik ke atas. Makin banyaknya duit Pertamina untuk membuat, maka kau pakai agama Allah dengan menolongnya dengan apa yang kau punya, apa yang kau bisa tolong. Tolong, aku bisa menolong kasih AC, kasih AC, AC. Aku mau kasih kipas angin, tengok kemana mata memandang kipas angin. Kipas angin yang model berzikir pula tuh. Ada berzikirnya tidak? Biasa. Ustadz ini nampaknya ceramah, tapi kunci ceramah Ustadz Somad ini saya lihat letaknya di mikrofon. Kalau sudah mikrofon hancur, hancur ceramah dia. Maka saya harus berikan mikrofon ke masjid. Makanya malam ini semangat ceramah. Coba kalau begitu ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat kita semua ceramah, pengajian, tolong agama Allah dengan apa yang kau bisa. Tiang masjid ini perlu ditiru untuk masjid-masjid lain. Jangan tiang terlalu banyak, buat aja tiang itu satu, tapi tunggu kalau udah tua bercabang dia. Jangan sampai ke bawah. Ini ada orang bangun masjid tiang. Ini berapa sop tidak putus? 1 sop, 2 sop, 3 sop, 4 sop, 5 sop, 6 sop, tak putus 6 sop. Kalau tiang terlalu banyak, sop putus. Yang kedua, kalau ceramah di masjid terlalu banyak tiang, tak sampai kaji itu ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang itu. Ini kan tidak. Leluasa kita ceramah, cantik masjidnya, bagus, adab, ayam, nyaman, tentram. Tak ada yang kurang lagi. Rekaman, penceramah, pengajian di masjid, rekam. Setelah direkam, upload. Syiar kita, berapa kamera nih? Jadi yang kecil tak terhitung, yang besar-besar aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak hidup dah tidak, Allah a'lam. Yang jelas banyak. Bagi adik-adik tunjukkan itu semua, foto semua. Kirimkan ke kawan-kawan. Kalau kalian mau buat tabligh akbar pengajian, rekam. Simpan di file-file masjid. Buatkan satu folder pengajian tahun 2017, 2018, tertib administrasi. Mulailah kita hijrah dari administrasi amburadul, kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, kepada administrasi yang tertib, sehingga pindah organisasi baru, pindah ke pengurusan baru. Anak-anak yang lama dia buka file-file lagi. Ini file ceramah tahun berapa nih? Tahun 2017. Coba buka satu-satu siapa aja ustadz yang diundang. Kepengurusan tahun berapa nih? 2037. 20 tahun sudah umur filenya. Pas mereka buka, ini ada ustadz yang mantap yang satu ini. Yang lain-lain tak macam ini gaya. Siapa namanya? Mereka lihat di balehu. Tak pula ada nama saya. Ustadz Somad ini. Coba ulang balik ceramah dia. Di menit keberapa tadi ada dia sebut namanya. Kata dia nama dia sama dengan nama ulama besar Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Coba kita cari di buku kuning. Abdul Somad tukang las, bukan. Abdul Somad ternak itik, bukan. Abdul Somad bukan. Abdul Somad LCM. Nih.
Ini dia. Ayo, berapa nomornya kita telepon anak-anak pengurus masjid Palembang 2037 mau mengundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Tak salah lagi saudara. Kami mau undang Ustadz ke Palembang. Ya, saya tahu, wong Pito Galo. Saya akan datang. Saya pernah ke sana 2017. Sudah 20 tahun kalian masih ingat dengan saya ya. Waktu itu Ustadz, pas Ustadz ceramah, kami lari-lari ke sana kemari anak-anak. Saat itu kami tak tahu, tapi sekarang kami sadar. Kami kembali ke masjid karena kami ingat ayah, emak, ibu, bapak kami membawa kami ke masjid. Orang Melayu berkata, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kami ingin balik lagi ke basic kami yang lama. Anak-anak muda nun yang di belakang, nun yang di luar, nampaknya mereka tak menghiraukan, tapi sebenarnya malam ini pelajaran luar biasa terekam dalam hati benak mereka. Aku pernah dibawa ibu ayahku ke masjid, maka mereka akan menjadi pengurus masjid, mereka akan menjadi ketua masjid, mereka akan menjadi bupati, camat, wali kota. Di tahun 2037 mereka akan perjuangkan Islam ini di Sumatera Selatan, insyaallah. Barulah kita bangga. Ngomong-ngomong, jangan tersinggung ya Ustadz ya. Ya, memang betul kan ini Ustadz Somad? Iya. Masih hidup Ustadz? Masihlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik itu bukan mesti kita lulusan FKIP. Mendidik mesti bukan menjadi guru, tapi menjadi orang tua juga mendidik. Jangan heran anak tak peduli agama. Hari Sabtu malam Minggu, hari Sabtu malam Ahad, bukannya anak dibawa ke masjid, dibawa ke karaoke. Masing-masing kasih mikrofon, habis itu foto selfie. Langsung diupload, merajut kebersamaan keluarga dengan 3 lagu dangdut. Nanti mati kita, anak tuh tak tahu apa yang mesti dibacakannya. Apa yang dulu kita tanamkan ke otaknya, itu yang keluar muncul secara spontan. Dia tertegun, tertegak menengok orang tua sedang terbujur kaku. Tak tahu dia mau bacakan apa. Akhirnya diingatnya lagu dulu waktu di karaoke. Mama. Siap-siap. Terbayang saudaraku, bagaimana ibu terbujur kaku, anak tak tahu buat apa, dinyanyikannya lagu mama dan papa. Siap-siap, itu bisa terjadi pada siapa saja. Berapa banyak kita lihat di FB, gambar orang yang mau sakratul maut, diupload anaknya. Kalau nampakmu ayah emakmu mau sakratul maut, mestinya kau bacakan ke telinga sebelah kanannya hadis Nabi, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati sakratul maut di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Itu yang kita ajarkan. Ustaz sudah sampaikan itu. Ya, hai anak keponakanku, hai saudaraku, hai emakku, kalau kau nampak nanti tanda-tanda aku mau mati. Kami belum punya anak Pak Ustaz. Dulu saya sebelum punya anak, pertama nikah, saya sampaikan ke istri, kalau kau nampak nanti aku tanda-tanda mau mati, jangan lupa kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti dia mau cepat aja. Jangan takut cerita mati. Ini banyak laki-laki perempuan kalau sudah menikah tak mau cerita mati. Adinda, iya bang, abang baru nengok orang mati tadi. Yang cerita mati, yang cerita mati. Memangnya kita ini tak mati. Di bawah sana tanah, di atas ini inilah mimbar dunia, bukan luas dunia ini. Dari dalam tanah naik ke atas dunia. Ceramah, 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 jatuh, mati. Dari dalam sana naik ke atas, masak, 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 jatuh, mati. Dari dalam sana naik ke atas, razia, 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 mati.
Dari dalam sana naik ke atas tanah. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Mati. Bukan lama dunia nih. Kalau zaman dulu ya, Pak Cik kami meninggalnya kenapa Mak Cik? Pak Cik engkau dulu waktu mau pergi ke sungai, dia mau menangkap ikan, dia pancing berat, disangkanya ikan tapah, katanya ikan baung, rupanya buaya, mati dia. Pergi Datuk kau dulu ke hutan, dipasangnya jerat untuk menangkap kijang, disangkanya kijang datang, rupanya harimau masuk, mati dia. Dulu orang mati kan accident, incidental. Sekarang orang mati. Cianu kenapa mati? Habis makan daging kambing berkunang-kunang mati. Cianu kenapa mati? Habis minum teh manis, diabetes mellitus mati. Cianu kenapa mati? Habis minum kopi mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna dia minum. Mati lah. Kan lama hidup ini. Lalu kau mau cari apa hidup ini? Apa yang kau cari hidup ini? Allazi khalaqal mauta. Dia yang menciptakan mati. Wal hayata. Dia yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji siapa yang amalnya paling baik. Etos kerja. Work, kerja, kerja, kerja. Apa yang mau dikerjakan? Yang mau dikerjakan ini apa? Apa yang bisa kau kerjakan? Tolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Saya bangga Pak Wali sholat subuh itu luar biasa. Orang sholat subuh memang wajib sholat subuh. Tapi kalau sudah wali kota sholat subuh, tentu kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala, tak berkepala. Mereka ikut. Abang mau kemana bang? Kata istrinya. Inilah aku suntuk betul Pak Wali. Sholat subuh pula lah dia. Akan datang kita cari wali yang tak sembahyang aja lah. Tapi ternyata yang memilihnya adalah orang-orang yang sholat subuh. Keluar memorandum tahun depan kita milih pemimpin. Pilihlah orang yang sholat subuh. Yang tak sholat subuh tak usah pilih. Menang orang yang sholat subuh. Tapi yang jadi masalah, yang sholat subuh pula tak mendaftar. Bagaimana mau bisa terpilih? Makanya anak-anak mudaku yang punya bakat politik, saya selalu ceramah. Pernah saya ceramah di depan 9 gubernur. 9 gubernur. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan. Ngurus ikan. Mukanya macam ikan. Kumis lalai, kumis lele. Badan Eksekutif Mahasiswa Paper Tapet, Fakultas Pertanian. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Kalian yang punya bakat-bakat politik, ketua-ketua senat, presiden-presiden BEM, gubernur-gubernur BEM, nanti kalian tamat, kalian tolong agama Allah ini dengan politik. Ketika orang Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang yang tak mengerti Islam, tapi hebat dalam bidang politik. Hancur masa depan Islam. Maka yang muda-muda bangkit. Saya sakit hati, kata bapak-bapak. Kenapa sakit hati? Ustadz kok nyebut yang muda terus? Yang muda lah yang bisa. Yang tua mana bisa? Yang tua tuh urus saja lah sakratul maut. Janganlah kasar begitu Pak Ustadz. Yang tua-tua menulis bagaimana pengalaman bapak dulu waktu masih aktif PNS, ABRI, polisi, tentara, yang purnawirawan. Menulislah supaya orang di masa lalu tahu, supaya orang di masa akan datang ngerti bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Tadi saya diberi kitab. Ibu-ibu, ayahnya sudah meninggal. 4 orang ibu-ibu menjumpai saya. Ini ada hadiah untuk Ustadz, buku. Buku apa? Buku Al-Azkar, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ditulis pada tahun meninggal Nawawi 676 Hijriah. Umur buku yang diberikan ibu tadi umurnya 700 tahun yang lalu. Kertasnya sudah bolong-bolong digigit rayap. Rayapnya sudah lama meninggal dunia.
Nawawi tidak punya anak. Imam Nawawi perjaka. Tapi hari ini kita baca Sahih Muslim. Imam Muslim meninggal 261. Datang Imam Nawawi meninggal 676. Dia tulis syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Buku yang dikasih ke saya tadi judulnya Al-Azkar, zikir, zikir, zikir pagi, zikir petang. Kitab zikir paling mantap Al-Azkar. Dan itu ada di tangan saya. Saya akan pulang mengajar ke UIN. Nih buku saya Al-Azkar punya Imam Nawawi. Ustadz beli di mana? Dapat di Palembang. Luar biasa. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Kitab ini terlalu tebal, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Kitabnya tadi ada. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu Simtud Durar? Dari mana kita tahu Ratib Al-Haddad? Dari mana kita tahu Ratib Al-Attas? Dari mana kita tahu Al-Barzanji? Dari mana kita tahu kitab Muhammad Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki? Dari kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya. Menulislah. Buya Hamka sudah meninggal hampir 40 tahun. Tapi hari ini masih kita tetap nikmati tafsirnya. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Novelnya. Tenggelamnya kapal Panderwick. Menetes air mata Zainuddin meninggalkan Hayati. Masya Allah. Ketika Zainuddin akan pergi ke surau, berselisih dengan Hayati, diselipkannya surat untuk Hayati. Dibaca oleh Hayati. Membaca novel itu, menetes air mata orang membaca. Bergoncang. Kenapa Pak bergoncang? Saking hebatnya novel ini Pak Ustadz, seolah-olah aku berada di dalam kapal Panderwick. Begitu kututup novel ini, baru rupanya sadar aku dalam angkot. Hebat. Mana orangnya? Sudah meninggal dunia, tapi tulisannya tetap kekal abadi. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami tiap hari nulis. Mana bukunya? Nulis status. Tak bermaknakah status? Bermakna. Tapi status kau yang berkualitas. Nanti kumpulkan 1001 status seorang anak yang suka update status. Tapi statusnya mantap-mantap. Malam ini kami pengajian. Rangkuman kajian tadi 1, 2, 3, 4. Yang paling berkesan bagi saya, nikahlah dengan pegawai Pertamina. Besok dia pengajian lagi di tempat Habib Mahdi. Dia buat lagi status. Rangkuman pengajian bersama Habibuna Habib Mahdi malam ini. Ini. Besok lagi ada acara dengan Pak Wali. Rangkuman kata sambutan Pak Wali tadi 1, 2, 3. Hanya saja malam ini tak bisa kurangkum karena Pak Wali tak menyampaikan apa-apa. Maka orang akan ingat apa yang dia tulis. Maka dicetak, meninggal dunia dia. Tapi orang paham situasi, kondisi. Dia sedang bercerita. Ini penting untuk peninggalan kita di masa akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berubah mindset, main otak, setting. Settingan otak ini berubah. Kalau laptop kita sudah tak lagi bisa, sering hang, maka install ulang. Setting ulang. Mindset ini penting. Sekarang banyak juga yang mindset tapi tak betul-betul. Main otak, setan. Mindset otak setan. Perbaiki cara pikir kita menjalani hidup. Kalau kau rajin berzikir, mantap. Kau rajin sholat, mantap. Kau rajin baca Quran, mantap. Tapi kau tidak smart. Smart artinya cerdas. Sekarang ada HP yang smart, namanya smartphone. Tapi yang megangnya goblok man. Smartphone di tangan goblok man tak menghasilkan apa-apa. Maka kau mesti berpikir smart. Yang mewakafkan masjid, yang membangun musola, itu orang-orang yang smart. Beramal singkat, tapi royalti tak putus selamanya. Orang sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
pahalanya mengalir, jamaahnya mengalir, zikirnya mengalir, doanya mengalir. Selesai sholat mereka pengajian, pengajiannya mengalir. Selesai pengajian mereka makan, makanannya mengalir. Kepada siapa? Orang-orang yang bersedekah. Think smart, berpikirlah cerdas. Yang kaya-kaya jangan lagi goblok bin jahil bin bahlul. Tak tahu dia mau buat apa ini duit banyak. Itu Pak Ustadz, bapak itu, dia punya kos-kosan dekat kampus. Berapa? 100 pintu. Pintunya aja. Dia buat kamar di dalam, pakai keramik, pakai tempat tidur, pakai AC, pakai laptop, pakai kamar mandi di dalam. Sebulannya 1 juta. Berarti sebulan dia dapat bersih 100 juta. 100 pintu. Itu Pak Ustadz kebun sawit dia punya, kebun karet dia punya, toko itu dia punya. Mana dia sekarang? Mati. Mati. Ada dia bangun masjid? Tak. Karena dia pelit, kedekut, bakhil. Kalau lewat kota hari Jumat, kerincing. Kedengaran bunyinya Pak Ustadz. Ada dia bangun MDA? Pertama saya tanya masjid. Kalau ada dia bangun masjid, maka mengalir pahalanya sehari 5 kali. Ada dia bangun MDA, saya tanya MDA. Kalau ada MDA, seminggu dia dapat royalti 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Ahad libur, putus. Tak ada. Sekolah tak dibangun? Tidak. Pesantren? Tidak. Lalu bagaimana hartanya itu sekarang? Diperebutkan antara anak-anak dengan pengacara. Orang pintar memakan harta orang bodoh. Ada anaknya jadi ulama? Tidak, karena anaknya tak sekolah. Lalu apa jadi anaknya sekarang? 2. 1 hantu, 1 setan. Musibah, musibah. Musibah bukan kau sakit. Musibah bukan kau mati. Musibah adalah ketika harta pernah singgah tapi tak pernah kau pakai menolong agama Allah. Istrinya yang dulu bagaimana? Inilah yang jadi masalah sekarang Pak Ustadz. Uang rumah itu mereka perebutkan, sawit mereka sobak-sabik, akhirnya kacau balau. Dan istrinya sekarang sibuk mempermak wajah. Istrinya plastik semua. Plastik. 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 Berapa dia operasi wajah? 50 juta bosan. Habis itu dibelinya motor yang mahal itu. Kenapa? Karena dia mau mencari brownies, berondong manis. Begitu menikah dapat suami baru, anak-anak muda mau nikah sama dia. Karena duit banyak. Mereka tahu ini sudah bau tanah. Tak lama lagi mati, dapat janda kaya. Maka dia pun menikah. Saking kan kuatnya pegangan sama suami baru tadi. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang lama? Pakai kaki menunjuknya. Tak bisa lagi pakai tangan. Rasakanlah akibat tak menolong agama Allah dengan harta. Maka yang mau tanam kebun, silakan. Islam tak melarang. Mau beternak kambing sapi, silakan. Asal jangan ternak babi. Karena duit jual babi haram. Kenapa babi haram? Karena babi itu tak ada kaca spionnya. Serada seruduk aja. Habis semua. Tainya pun dia makan. Saking kan jorok kotornya babi. Maka pengaruh makan luar biasa. Kalau ada orang yang asik meseruduk saja, mungkin sedikit banyak sudah banyak babi yang masuk ke dalam badan. Karena sifat-sifat babi itu ada pada diri dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu untuk mari kita berubah, berhijrah sama dengan berubah. Apanya yang berubah? Ustadz Somad itu dari dulu tak ada berubah gayanya. Bajunya baju koko, pakai kain sarung, pakai sorban sebelah kiri. Dulu saya tengok warna biru, sekarang warna hijau. Ceramah saya pakai warna biru. Pas sedang ceramah ditarik jamaah, hilang tak kemana. Diganti jamaah sama yang baru. Ganti warna hijau. Pas kemarin ceramah di Tembilahan, saya pakai hijau. Ustadz mentang-mentang yang ngundang partainya hijau, Ustadz pakai warna hijau. Ini tak ada hubungan sama partai, saya bilang.
Saya kalau ceramah tak saya tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang? Bisa. Partainya apa ya? Tidak. Yang penting dia bawa agama Allah. Yang penting dia menolong, menyatukan agama Allah. Maka kita pakai. Betapa senangnya kita semua bersatu. Belum ada satupun dari mulai sekolah Al-Azhar Kairo cabang Palembang tadi, belum ada satupun sampai di rumah Habib Mahdi tadi, belum ada satupun sampai di masjid ini yang bertanya ke saya, Ustadz sukunya apa? Tak ada. Tak ada orang Palembang mempertanyakan suku saya dari mana, lahir di mana, orang apa, bapaknya siapa. Enggak. Karena kita semuanya melihat orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Habib Mahdi tadi jelas Arab. Kalau yang ini Arab-Arab cemas. Jelas. Tapi kita tak pernah mempermasalahkan. Palembang multi etnis, mau Arab ada, datang dari bumi Hadramaut, datang kemari mengislamkan nenek moyang kita. Kalaulah tidak datang Al-Shihab, Al-Haddad, Al-Jufri, Al-Shihab, Al-Haddad, Al-Jufri, As-Saqaf, tak tahu mungkin hari ini kita masih senasib dengan Rohingya. Apa yang terjadi di sana? Mereka menyembah 4 batu, lembu, kayu, hantu. Tapi begitu para habaib datang, nenek moyang kita bersyahadat, kita pun menyembah Qul huwallahu ahad. Ini ayat kedua nggak enak membaca kayaknya. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ada seorang sahabat namanya Qatadah ibnu Nu'man salat, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Allahu akbar, baca Fatihah, waladhdallin, amin. Tak terasa sudah 1 jam saya ceramah. Makanya dari tadi saya ke sana menengok jam. Tadi dimulai jam 8:20, sekarang 9:20. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Rupanya jurus saya sudah bocor ke Palembang, dikasih 2 botol. Paksa saya berdiri 2 jam nampaknya. Baik, ibu yang dimuliakan Allah SWT, Qatadah bin Nu'man pun salat, selesai Al-Fatihah dibacanya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu dia ruku, sujud, duduk, sujud, tegak lagi. Waladhdallin, amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Isya sampai subuh ayatnya qul huwallahu. Dilaporkan ke Nabi, ini bid'ah nih. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah disuruh Nabi. Hai orang-orang beriman, salatlah kalian pakai qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Ya Rasulullah, ya, ada sahabatku namanya Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia salat dari maghrib, dari Isya sampai subuh, terus ayatnya qul huwallah, enggak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Dia sudah khatam Al-Qur'an berkali-kali malam tadi. Ini meyakinkan Bapak Ibu yang selama ini ayatnya qul huwallah. Nanti malam Bapak, mari kita berhijrah, Mam. Selama ini kita tak pernah tahajud, Bu. Malam ini kita hijrah, Bu. Malam ini kita bangun tahajud. Ambil air, siramkan ke wajah istri nanti malam. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang kemarin nikah baru bulan madu, wake up my honey, wake up my darling. Dibontangnya lah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta.
Lalu majulah si abang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain lagu abang malam nih. Ini namanya lagu romantis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Rakaat kedua itu lagi dibaca. Abang tak ada hafal surat lain. Aku bukan tak hafal adillah, tapi dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dalam sebuah riwayat itu disebutkan dalam Qatadah bin Nu'man salat dia dari maghrib sampai ke isya, isya sampai ke subuh, ayatnya qul huwallah terus, dan dilaporkan ke Nabi. Abang tak usah ceritalah, kita kan sama-sama nengok streaming tadi malam. Artinya kalau ibu baru dapat suami yang hafal surat pendek, bersyukur. Masih dapat suami membangunkan malam sholat tahajud. Hari gini masih ada suami yang mau sholat sunat, mau membangunkan malam. Di teman tetangga sebelah suami memukul bini, memijak, menunjang, menyikut, menanduk. Ini suaminya orang apa? Banteng. Tapi itu fakta, data nyata di tengah masyarakat kita. Maka bersyukurlah. Macam-macam penderitaan ibu-ibu sekarang. Ada pula suaminya itu lain. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi bang? Sholat tahajud itu kan sama macam sholat tarawih. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda. Kebetulan kau dapat imam silent. Ibu jangan mengutuk nasib. Jangan di depan dia berdoa, sakit hati dia. Ya Allah, kenapalah kau kirimkan imam silent? Berdoa sama Allah. Aku bersyukur ya Allah. Di zaman dan suami tak peduli sholat, kau kirim suami yang mau membangunkan aku di tengah malam. Masalah dia berbunyi tak aku permasalahkan ya Allah. Insya Allah lama-lama nanti berbunyi juga ini. Senangkan hati dia. Mari berhijrah. Biasanya orang anti dengan perubahan-perubahan. Manusia adalah agent of change. Agen of change, perubahan. Jangan malu untuk berubah. Yang selama ini pengajian masjid biasa-biasa saja, buat yang luar biasa. Rekam. Tak ada kamera, pinjam sama Pertamina. Ajukan proposal. Kami baru mulai dari nol. Rekam, perbaiki. Yang selama ini ngajinya itu aja diulang. Malam ini pengajian kita adalah tentang sabar. Besok pengajian kita malam ini tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok kita tentang kematian. Sampai-sampai orang dan menunjuk dia. Siapa itu? Ustaz Sabar. Maka mulai berubah. Malam ini kita akan membahas kitab khatam. Dari mulai bab awal sampai bab akhir akan kita selesaikan. Apa nama kitabnya? Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Fikih versi 4 mazhab. Tapi ibu sekalian, malam ini yang akan kita kaji adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Materi ini akan saya selesaikan dalam 45 menit. Begitu selesai azan isya, maka kita pun stop berhenti. Habis sholat isya akan kita buka tanya jawab. Singkat, padat, berisi. Ibarat mencincang sampai ke landasan. Putus. Selesai masalah. Sehingga jamaah tak lagi bingung bertanya, kalau bersentuhan batal apa enggak ya? Kalau bersentuhan batal apa enggak ya? Kalau bersentuhan batal apa enggak ya? Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Ulang wudu, bersyahwat atau tak bersyahwat. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan tidak batal. Bersyahwat tidak batal. Tak bersyahwat tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan bersentuhan kulit, tapi maaf jima baru batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bersentuhan kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tidak batal. Jelas menurut 3 mazhab. Selesai.
Jumpa besok kawan. Pas mau kerja salaman dia sama istrinya. Aa pergi dulu ya. Iya, dah mama. Sampai di kampus dia sholat. Allahu Akbar. Sholat duha. Bro, iya. Ente sholat duha? Iya. Tadi dari rumah kan salaman sama istrimu. Aku nggak bersahwat, nggak batal. Kau tak bersahwat? Enggak. Terus sama bini orang baru aku bersahwat gitu. Jelas. Sehingga orang tak lagi membingung menyalahkan. Oh, kawan ini pakainya mazhab kalau tidak bersahwat tidak batal. Kamu kenapa kamu ulang wudu? Aku ikut mazhab Syafi'i. Kenapa kau tidak ikut mazhabku aja? Aku tak salahkan ente, tapi kau jangan salahkan aku. Karena aku tak bisa membedakan bersahwat atau tak bersahwat. Kadang-kadang ku sangka tak bersahwat, rupanya bersahwat. Karena sampai hari ini syahwat itu kan nggak ada lampunya. Kecuali kalau ada merah bersahwat, hijau tak bersahwat, kuning agak-agak bersahwat, abu-abu signal kacau. Kan belum ada tandanya sampai sekarang. Daripada aku bingung galau, maka aku ambil wudhu lagi. Air banyak. Bukan kita di gurun pasir. Selesai berwudhu, datang setan berbisik. Kau sudah batal, kau sudah batal, kau bersahwat, kau bersahwat, kau bersahwat. Setan, kau jangan goda. Aku kan udah wudhu. Kata setan, iya juga ya, kata dia. Aku salah goda kayaknya nih, kata dia. Nah, jadi mengkaji itu selesai. Habis sholat isya tanya jawab. Selesai pulang, besok bersilabus. Jadi kadang kita tak juga bisa kita salahkan jamaah ini. Kenapa dia tidak mau pengajian ya? Kenapa dia tak mau datang ya? Kenapa dia tak mau ke masjid ya? Kadang ada orang-orang yang sudah capek dari kantor, dikhususkannya nawaitu mau ke masjid. Sampai ke masjid. Kecewa saya Pak Ustadz. Akhirnya saya tak mau lagi datang. Memang awalnya memang saya sudah malas juga memang. Akhirnya materinya membuat saya malas. Oleh sebab itu maka jangan malu, mari kita berhijrah. Alhamdulillah di Palembang dari mulai sore tadi di sekolah Al-Azhar, sampailah tadi di rumah Habib Mahdi, sampailah ke masjid ini, semua perempuan Palembang berjilbab. Ini luar biasa. Entah malamnya aja Allah alam. Tapi yang sudah berjilbab. Belum ada saya menengok yang tak berjilbab. Di airport tadi lama saya tegak berjilbab. Tapi di airport tak bisa saya lama-lama tegak. Asyik banyak nak berfoto saja. Foto Pak Ustaz, foto Pak Ustaz. Tapi Alhamdulillah semuanya yang minta foto itu laki-laki. Tak ada perempuan. Kalau ada perempuan ngeri juga kita. Ngeri untuk tidak menolaknya. Nah, artinya apa? Ini bumi Melayu. Melayu identik dengan Islam. Bahkan Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Kau Melayu, iya, kau mesti Islam, kau mesti sholat, kau mesti puasa, kau mesti sunat. Jangan sampai berislam hanya 3 kali saja seumur hidup. Lahir akikah, nikah, walimah, mati takziah. Acara apa? Acara akikah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Islam selesai. Kapan lagi berislam? Acara di masjid. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Islam. Kapan lagi Islam? Yang ketiga, malam nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu Badan Serikat Kemalangan harap datang ke rumah almarhum karena kita akan mendoakan. Hanya 3 kali saja berislam, yang lainnya sekuler, liberal. Memangnya kita mau kemana? Kita ini mau mati. Fir'aun kurang hebat apa lagi Fir'aun? Di Mesir masih tetap tegak berdiri piramid besar. Satu-satu batunya itu kalau ditimbang katanya 2 ton berat. Saya tengok batu besar. Yang punya rumah megah masih pakai batako. Fir'aun induknya batako. 2 ton beratnya. Tiang pencakar langit dia buat. Sampai-sampai penjajah dari Prancis tertarik. Mereka cabut tiang itu. Mereka bawa pakai kapal laut ke Paris. Ditegakkan di kota Prancis. Ada patung tegak, tiang piramid.
Tertarik mereka melihatnya. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun yang hebat, yang perkasa, yang sombong itu sekarang terbujur kaku dengan tangan begini di dalam museum Square Tahrir di tepi sungai Nil. Saya masuk ke dalam museum, naik ke lantai 2, naik ke lantai atas. Begitu mau masuk ke dalam museum, berdebar darah saya. Mau masuk ke kamar Fir'aun, berdebar. Kenapa Ustaz berdebar? Tertulis bayar 100 pon. Saya buka dompet, saya bayar. Mau menengok Fir'aun pun bayar. Begitu masuk ke dalam, security. Mirip-mirip pula security itu mungkin macam Fir'aun, saya tengok. Bayar, kata dia. Masuk saya ke dalam. Untung di dalam itu sudah banyak bule-bule bawa anak-anaknya lari-lari. Lama saya termenung di dalam. Maksud saya mau buat video pendek waktu itu. Saya mau buat video pendek. Hai penguasa-penguasa yang macam Fir'aun, tengoklah ini. Tak bisa, no kamera, kata dia. Yalah, saya bilang. Saya tengok Fir'aun. Hidungnya, rambutnya macam bulu jagung, giginya agak keluar sedikit. Saya tengok dia, inilah yang dulu menyembelih anak-anak yang disebut dalam pangkal surat Al-Baqarah, yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki disembelih hidup-hidup, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan dia hidup. Sekarang terbujur kaku, kering, kerontang. Saya tengok ujung kakinya, kukunya panjang. Saya tengok kakinya, saya tengok tangannya, saya tengok dagunya. Saya betul-betul meresapi Fir'aun waktu itu. Khawatir pula mata dia bergerak. Kalau sempat pas saya tengok itu bergerak apa tak pingsan saya. Berapa kali saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kotak kaca. Apa yang terjadi pada Fir'aun sekarang? Ini pelajaran penting. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini ku selamatkan engkau, hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu selamat. Tak dimakan cacing tanah, kau tak dimakan rumput laut, kau tak dimakan ikan. Bibadanika kami selamatkan, padahal kau mati di Laut Merah. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau. Hai orang-orang sombong, hai orang-orang angkuh, kalian mati macam Fir'aun. Dan sampai hari ini belum ada bapak-bapak di Palembang yang memberi nama anak Fir'aun. Pak Ustadz, selamat datang ke rumah kami ya, dalam acara akikah anak kami. Ini surat undangannya. Selamat akikah anakku Fir'aun. Tadi pernah tak dengar kata sambutan? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fir'aun. Pernah tak nengok baliho besar? Jangan lupa pada pemilu ini coblos anggota legislatif nomor 13, nama Fir'aun. Tidak ada yang mau pakai nama dia. Walaupun dia gagah dan perkasa, walaupun seluruh dunia takluk kepada dia, sampai dia ambil gadis-gadis dari Roma, dari manapun dia ambil, tak ada yang berani melawan dia. Berakhir juga dengan kematian. Yang angkuh, yang sombong, ingatlah mati. Keluar dari sini, ambil foto di Google, www.google.com, tulis di situ Fir'aun, enter. Ambil gambar pitch Fir'aun, letakkan di wallpaper, letakkan di HP. Ingat, kau akan mati macam Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga saya ceramah selama 1 jam 20 menit. 1 jam 60 tambah 20, 80 menit. Bisa saya tahan tegak 80 menit. Jarang-jarang saya ceramah 80 menit. Di Masjid Agung An-Nur, video yang selalu Bapak lihat di YouTube itu 45 menit. Dari subuh sampai ke sholat sunat isyraq. Habis itu kita stop, baru buka tanya jawab. Itu pun duduk. Kadang saya baru ceramah 30 menit, sudah keluar kuda Nil. Baru ceramah 40 menit, sudah pada menunduk. Tapi hari ini luar biasa.
Ternyata apa kata orang? Jangan macam-macam Ustaz di Palembang. Orang Palembang itu tahan mendengar ceramah, bukan sekedar cerita. Yang duduk tetap tegak, yang tegak tak duduk. Orang kan itu. Itulah hebatnya. Kami sudah Islam karena kami sholat, betul. Kami sudah Islam karena kami puasa, betul. Kami sudah Islam karena kami berzakat, betul. Tapi ada satu yang menguji Islammu. Apa? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Siapa saudara kita? Nun yang berada di atas Palembang, di atas Palembang Kuala Lumpur, di atas Kuala Lumpur Thailand, di atas Thailand Burma. Di tepi Burma ada satu kampung namanya Arakan. Habis Arakan masuk Bangladesh, habis Bangladesh India, habis India Pakistan. Di Arakan ini ada setumpuk kecil umat Islam yang sedang disiram pakai bensin, dibakar, diletakkan di ban, mendidih darah. Kita menengok dari jauh. Apa yang bisa kita buat? Tadi saya diminta berdoa. Yang saya doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Rohingya. Hari ini ada saudara kita datang menyediakan kota yang kau bisa tolong dengan dirimu. Bisa kau berangkat jihad, tanganmu bisa bermegang senjata. Pandai kamu mana? Tolong dengan tenaga. Saya tak bisa Pak Ustaz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong dengan hartanya, dia sudah dapat pahala jihad. Berikan duit, berikan pakaian, berikan apa yang bisa kita berikan. Yang tak bisa, jurus paling bawah doa. Doa pun tak bisa, mati aja dah. Tak ada lagi selain doa. Makanya di akhir majlis kita tetap memintakan lidah-lidah orang soleh berdoa. Ada kotak yang tersebar, isi dengan apa yang bisa kita tolong. Isi. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah hijrah ini, mari kita berhijrah. Itu bapak selama ini tak mau sedekah. Setelah Ustaz ceramah hijrah, mau dia bersedekah Pak Ustaz. Selama ini tak pernah. Asal lewat kotak, lewat aja. Tapi setelah Ustaz ceramah, diisinya. Berapa? 2.000 perak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, saya akan jawab yang bisa saya jawab. Yang tak bisa akan kita jawab. Kirimkan jawabannya melalui blog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.